ahli waris perempuan. Karena ada 25, kan banyak sebetulnya. Hanya yang diketahui hampir rata-rata itu hanya anak atau cucu atau saudara saja, padahal banyak sekali itu. Nah, nanti kita sudah buatkan itu namanya poster itu, jadi sudah kita buatkan sebetulnya. Terima kasih. Sudah terjawab. Dari situ Cukup. cukup. Oke, boleh pertanyaan selanjutnya dari Bima, silakan. Oke, halo tes tes. Halo Pak, Ya, izin memperkenalkan silakan. diri. Nama saya Bima Arya Putra Pertama dari kelas 12 IAB. Izin bertanya Pak, bagaimana hukumnya apabila salah satu ahli waris menolak warisan tersebut Pak? Cukup Pak. Dalam surat An-Nisa yang ke-14 tadi, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'ata hudutahu yudkhilhu naron. Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Bila pembagian waris tidak sesuai atau tidak mau melaksanakan pembagian waris ini sesuai dengan ketentuan Allah. Ini sudah satu paket itu. Mau melaksanakan surga, tidak mau neraka. Ini urusan waris saja sudah masalah surga neraka. Luar biasa sebetulnya di dalam kaitan dengan waris ini. Maka godaannya atau cobanya emang berat sekali. Kadang-kadang masalah sedikit saja dengan saudara bertengkar. Kemarin kita di daerah Pendung ya, di Haji Alfi di sekitar Tusit Ahsan, itu juga hampir-hampir ada pertempuran di antara keluarga. Ini karena ketidaktahuan. Ini penyebab awalnya adalah karena ketidaktahuan. Nah, setelah diterangkan mereka juga akan terima. Nah, sebetulnya ini rata-rata itu adalah karena ketidaktahuannya, sehingga merasa wah saya ini anak yang paling besar misalnya, kemudian dia mau membagikan sesuai dengan kemauannya sendiri, atau ada yang tidak mau. Nah, ini juga memang banyak sekali di dalam kaitan masalah waris ini. Hampir 80% pasti pasya duluan, gelut duluan. Ini rata-rata seperti itu. Maka inilah Rasul sudah memberikan peringatan. Belajarlah kamu sekalian ilmu faraid, karena dia akan dilupakan. Dia separuh daripada ilmu dan dia akan dilupakan. Ini saking apa itu pentingnya sampai Rasulullah secara khusus memberikan perintah itu. Padahal dalam Al-Quran sudah disebutkan, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada orang lain. Dan belajarlah kamu sekalian ilmu faraid, ilmu faraid dalam Al-Quran. Jadi seakan perintah itu ada dua seakan-akan. Padahal ilmu waris itu ada dalam Al-Quran, tetapi secara khusus juga diperintahkan untuk belajar Al-Quran. Itu mungkin yang semoga bisa dipahami ya. Karena nanti seandainya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Masih ada lagi? Oke, baik. Mungkin buat sesi pertanyaan kita cukupkan segitu dulu aja. Boleh, Pak, Pak melanjutkan materi perhitungan Lanjut. waris. Nanti kita buka lagi sesi Siap, pertanyaan kedua, Pak. siap. Sekarang pembagian waris atau hak-hak warisnya itu berapa? Ini salah satu, nomor satu adalah anak perempuan. Jadi secara apalan saja mudah kok, itu nggak sampai banyak kok. Jadi pertama, jadi ahli waris itu ada dua bagian. Saya ulangi, pembagian waris itu ada dua. Yang pertama adalah bagian tertentu
Artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu namanya zawil furud, bagian-bagian tertentu. Yang kedua adalah bagian asobah. Bagian asobah itu adalah bagian mudahnya ada bagian tertentu, ada bagian tidak tertentu. Ini untuk mempermudah ingatan kita. Jadi bagian itu ada dua, ada bagian tertentu, yang kedua adalah bagian tidak tertentu. Bagian tertentu adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, misalnya setengah, seperempat, seperenam, itu namanya zawil furud atau bagian tertentu. Yang kedua adalah asobah. Asobah itu mudahnya adalah bagian tidak tertentu. Yang dimaksud bagian tidak tertentu yaitu manakala bagian tidak tertentu ini tidak ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, dia mengambil seluruhnya. Contoh kasus misalnya seseorang meninggal, anaknya laki-laki satu-satunya misalnya, tidak ada yang lain. Suami istrinya sudah meninggal atau ibunya juga sudah meninggal, semuanya yang ada adalah anak laki-laki, maka bagiannya adalah asobah, bagian tidak tertentu. Jadi pengertian bagian tidak tertentu itu manakala tidak ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, dia mengambil sisa atau mengambil seluruhnya. Kalau ada ahli waris yang punya bagian tertentu sisanya, kalau tidak ada ahli waris yang punya bagian tertentu, dia mengambil seluruhnya. Nah, misalnya sisanya, seseorang meninggal, misalnya bapaknya meninggal, ibunya masih ada. Jadi ibu ini kan berarti istrinya almarhum. Si ibu, si anaknya satu laki-laki misalnya. Maka ibu dapat 1/8, surat An-Nisa ayat 12, kemudian sisanya untuk anak laki-laki. Itulah pengertian daripada asobah itu. Jadi asobah adalah ahli waris yang manakala ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, contoh tadi istrinya almarhum atau ibunya si anak tersebut, dia mempunyai bagian 1/8. Jadi istri itu dapat 1/8 manakala almarhum itu punya anak. Maka sisanya untuk anak laki-laki. Itu pengertian bagian tidak tertentu. Jadi kalau ada ahli waris yang punya bagian tertentu sisanya, kalau tidak ada yang punya bagian tertentu, ahli warisnya itu dia mengambil seluruhnya. Maka secara gampangnya bahwa asobah yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tidak tertentu. Jadi ada bagian tertentu, ada bagian tidak tertentu. Jadi bagian itu ada berapa tadi? Ada dua. Satu bagian tertentu, yang kedua adalah bagian tidak tertentu. Kemudian kita lanjutkan, bagian tertentu itu ada 6. Yang tadi dari awal tadi sudah kita sebutkan 6 tadi. Jadi bagian tertentu yang sudah ditentukan dalam Al-Quran itu ada 6. Yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3 dan 1/6. Itu ahli waris yang punya bagian tertentu. Jadi ahli waris yang punya bagian tertentu itu angkanya sudah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu setengah, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Itu saja, tidak sampai 10, hanya 6 angka saja. Nah, kemudian nanti akan ditentukan siapa saja yang dapat setengah. Kemudian siapa saja yang mendapatkan 1/4 dan seterusnya. Jadi fokusnya yaitu bagian tadi ada 2,
Saya ulangi, bagian itu ada dua, yaitu bagian tertentu dan bagian tidak tertentu. Sedangkan bagian tertentu ada 6. Itu dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Itulah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada angka lagi. Tidak ada angka lagi setelah 6 angka tersebut. Jadi sebetulnya sangat simpel sebetulnya hitungan itu. Nanti setelah ini nanti bisa hitungan itu. Ya, contoh misalnya yang pertama adalah kita mulai masuk pada kelompok-kelompok ahli waris yang punya bagian setengah itu siapa saja. Yang pertama adalah seorang perempuan. Yang kedua adalah seorang cucu perempuan. Yang ketiga adalah seorang saudara perempuan sekandung. Yang keempat adalah seorang saudara perempuan sebapak. Nah, orang-orang inilah yang mempunyai bagian setengah. Tapi bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti mereka itu kalau ada sesuatu semua itu dapat setengah, itu bukan. Kenapa setengah dan seterusnya. Ini belum menginjak ke sana. Tapi hanya mengelompokkan siapa saja ahli waris yang punya bagian setengah itu. Jadi saya ulangi, yang dapat bagian setengah adalah yang pertama adalah seorang anak perempuan, orang cucu perempuan, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan sebapak, kemudian suami. 5 orang inilah yang mempunyai bagian setengah. Ini baru kelompoknya. Jadi nanti kalau misalnya ada kasus di situ melihat kasus itu siapa saja yang ada, karena yang lain itu saling mempengaruhi. Maksudnya saling mempengaruhi itu dia dapat setengah. Itu kalau tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini dan seterusnya. Itu ada nanti diuraikan. Kita baru mengelompokkan saja. Kan tadi adalah ada 6 itu setengah. Nah, kelompok yang setengah 5 ya orang semuanya. Seorang anak Yai, kemudian ya bisa dilanjutkan. Yai, izin ketika ini Ya, 2 menit terakhir barusan agak lup-lup, Yai. ya. Sekarang udah bagus. Sudah sangat bagus. Ya, jadi kelompok tadi kan ada 6 angka itu. Kelompok setengah itu ada 5 orang. Seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan sebapak, kemudian suami. Ini kelompok ahli waris yang mempunyai bagian setengah. Tapi jangan
jangan dianggap dulu itu nanti berarti setengah. Bukan. Itu nanti kalau ada kasus, tinggal di situ, di kasus itu ada siapa saja. Jadi tidak apa itu nanti bisa berubah itu angka-angka tersebut. Kemudian yang dapat 1/4. Atau mungkin ada perlu contoh kasus nggak nih? Contoh kasus atau hitungan. Jadi untuk menghitung itu sangat mudah. Atau kita buat contoh saja. Misalnya seseorang Ya, meninggal atau contoh. bapaknya meninggal. Ya, contoh Bapak aja. meninggal. Ya, bapak meninggal, kemudian meninggalkan istri. Istrinya yang meninggal maksudnya. Istrinya yang meninggal. Jadi bapaknya ini meninggal, kemudian meninggalkan istri, meninggalkan anak laki dan anak perempuan. Maka bagiannya misalnya hanya itu saja, misalnya kasusnya ini yang lumrah atau yang biasa terjadi. Jadi seseorang meninggal, mempunyai istri, ahli warisnya itu adalah istri, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Kemudian satu lagi misalnya ibu, misalnya ibunya almarhum. Jadi kalau disebut ibu, ibunya almarhum. Jadi jangan sampai nanti salah paham karena kadang-kadang istri itu disebut ibu. Contoh misalnya Pak Ustadz, bapak saya meninggal, ibu saya masih ada. Kemudian saya mempunyai saudara 5 misalnya. Kalimat itu jangan sampai dianggap bahwa kita tulis langsung berarti adalah ibu, kemudian anak, laki dan anak perempuan. Padahal ibu di situ adalah istri dari almarhum. Maka yang harus dipastikan yang disebut istri, istri almarhum. Yang disebut anak, anak almarhum. Yang disebut ibu, ibu almarhum. Jadi seseorang misalnya meninggalkan istri, ibu, dan anak laki, anak perempuan satu-satu misalnya. Maka bagian ibu adalah 1/6 karena ada anak. Kemudian istri dapat 1/8. Nah, setelah kita ketahui berarti ahli warisnya anak-anak tersebut adalah asobah, sisa. Di situ muncul angka angka 8, kemudian 1/6. Ini kita kembali SD kelas 5, kelas 4 ini. Berarti di situ ada angka 1/6 dan 1/8. Sudah dikotret, bisa dikotret itu. Ada angka 1/6 dan 1/8. Jadi istri dapat 1/8, si ibunya almarhum ini dapat 1/6, sisanya atau asobahnya itu adalah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berarti kita harus membuat KPK. Apa KPK itu? Yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Yang dimaksud persekutuan terkecil itu adalah bilangan atau buatlah bilangan yang bisa dibagi 6 dibagi 8. Angka berapa itu? Yang bisa dibagi 6 bisa dibagi 8. Yaitu angka 24. 4. Berarti 1/6-nya 24 sama dengan 4. 1/8-nya 24 sama dengan 3. 24 diambil 4, diambil 3 atau diambil 7. Berarti sisanya itu adalah masih berapa itu? Masih berarti masih 17 ya. Jadi 24 kan KPK-nya dari angka 1/6 dan 1/8 muncul KPK atau bilangan yang bisa dibagi 8, yang bisa dibagi 6 adalah angka 24. 1/6-nya 24 sama dengan 4. 1/8-nya
Yai, 24 Yai izin menghilang. sama dengan disebut dia obat. Ya, oh menghilang. Kok bisa Barusan ya? barusan 30 detikan lah. Atau kita ambil Udah, kita pakai sudah itu ya. jelas lagi. Sudah jelas, sudah jelas. Bagus. Nah, jadi KPK-nya adalah 24. Seperenamnya 24. 4. Seperdelapannya 24 sama dengan 3. 24 diambil 4 diambil 3 berarti masih 17. Ya, 17 inilah yang disebut sisa atau asobah itu tadi. Nah, ini kalau hitungan. Jadi hitungan itu setelah muncul angka-angka ahli waris, kemudian kita harus membuat KPK. KPK itu adalah bilangan yang bisa dibagi masing-masing penyebut. Misalnya ada 1/4, ada 1/8, ada setengah misalnya. Yang bisa dibagi 2, dibagi 8, dibagi 6 itu berapa? Itu yang disebut KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ini kembali SD yang kelas 4, kelas 5 itu. Ada anak SD di sini, Pak. Itu Bima. Apa SD itu sudah bisa hitung-hitung itu. Karena angkanya ya segitu-gitunya, jadi tidak banyak ya, angkanya itu. Dari sini bisa dipahami ini. Itulah hitungan seperti itu. Itu nanti sama. Berarti kalau dijumlahkan 24 tadi diambil 4, diambil 3 masih 17. Jadi kalau dijumlahkan lagi 24. Maka rumusnya, ini kita buka sekalian rumusnya, tinggal hartanya berapa. Misalnya hartanya 480 juta misalnya. Rumusnya adalah harta per jumlah bagian kali bagian masing-masing. Kali bagian itu misalnya tadi kan yang seibu tadi adalah bagian 1/4. Sedangkan 1/4 itu 1/4-nya 24 karena KPK-nya 24, 1/4-nya 24 sama dengan 1/6-nya 24 sama dengan 4. Jadi rumusnya misalnya hartanya itu 480 juta. Rumusnya adalah 480 juta per 24, jumlah bagiannya akan 24 tadi. Sama dengan kebetulan sama. Artinya sama dengan pokok masalah. Sama dengan KPK. Jadi jumlah dengan KPK sama. Itu berarti normal. Itu tidak akan mungkin terjadi kurang ataupun lebih. Kalau KPK dengan jumlah bagian itu adalah sama. Karena hitungan waris nanti, hitungan waris itu kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Contohnya misalnya 100 juta. 100 juta setengahnya berapa? Berapa setengahnya 100 juta? Yaitu pasti semua akan menjawab 50. Padahal kalau hitungan waris setengahnya itu tidak selalu 50. Bisa 30, bisa juga 60 atau 70. Inilah uniknya di dalam pembagian waris itu. Jadi hitungan waris itu setengah tidak selalu mendapat persis bagian seperti matematik. Karena di situ ada keadilan. Contoh misalnya, contoh kasusnya, ini boleh dikotret, itu ditulis. Misalnya seseorang meninggalkan suami. Jadi
istrinya meninggal, suaminya masih ada, tidak mempunyai anak, meninggalkan dua saudara perempuan. Jadi kasusnya adalah suami, kemudian dua saudara perempuan sekandung, kemudian ibu, kemudian dua saudara seibu. Dan nanti akan muncul bagian-bagian tadi bahwa suami mendapat setengah, kemudian ibu mendapat bagian 1/6, saudara perempuan sekandung dapat 2/3, saudara perempuan saudara laki ataupun perempuan sebab seibu, 2 orang atau lebih mendapat 1/3. Jadi muncul angka setengah, 2/3, 1/6, 1/3. Itu satu kasus itu. Jadi itu sudah pasti kurang. Karena setengah dengan 2/3 saja sudah habis. Tapi kalau kita mengetahui rumusnya tadi, rumusnya dari masalah yang pas misalnya, atau yang kurang, atau yang lebih, maka rumusnya hanya satu. Harta per jumlah bagian kali bagian. Itu nanti sudah pasti benar dan pasti pas dan benar. Maksudnya pas itu adalah uangnya itu kan harta peninggalan itu kan nggak mungkin lebih. Hartanya peninggalan itu cuma 100 misalnya. Nah, sedangkan rumusnya tadi 100 juta misalnya dibagi 10 karena jumlahnya setengah, berarti kita buat pokok masalah dulu. Jadi muncul angka setengah, silakan nanti tebak apa itu berapa pokok masalahnya, atau silakan dikotret ya, karena untuk sekolah menengah itu kayaknya sudah lebih jago, lebih mudah. Jadi angka setengah, kemudian 2/3, kemudian 1/6, kemudian 1/3. Pertanyaannya, berapakah KPK-nya yang bisa dibagi oleh masing-masing penyebut tadi? Silakan. 6, Pak. Silakan. Berapa? 6. Betul, 6 ya. Setengahnya 6 berapa? Setengahnya 6. Setengahnya 6 sama dengan 3. Berarti untuk suami tadi 3 bagian. 2/3-nya 6 berapa? Berapa 2/3-nya 6? 4, Pak. 6 dibagi berapa? 4. 3 sama 4 ini sudah kurang tuh. Kemudian 1/6-nya 6, 1. 1/3-nya 6, 2. Jadi kalau dijumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ditambah 1 sama dengan 8. Ditambah 2 sama dengan 10. Jadi jumlah total bagian tadi adalah 10. Jadi KPK-nya 6, tapi jumlahnya 10. Itu sudah pasti kurang tuh. Maksudnya kurang yaitu uangnya itu cuman 100 juta. Maka kalau berarti kan kurang tuh bagiannya. Dalam hitungan maka mengikuti rumusnya adalah tetap mengikuti cara matematikanya. Kemudian di situ ada unsur keadilan. Jadi kasarnya itu karena uangnya itu kurang, maka semua harus dikurangi. Sebetulnya kalau diuraikan seperti itu. Karena bisa dibayangkan misalnya setengahnya 100 juta tadi kan sudah 50. 2/3-nya 100 berarti sudah 63 lah kurang lebih. Kemudian itu saja sudah 113 tuh.
sepertiganya, seperenamnya berarti 15 atau 16 lah. Kemudian sepertiganya adalah 32 atau 33 itu. Jadi kalau dijumlahkan itu, kalau mengikuti bagian masing-masing, maka jumlah totalnya ini menjadi 160 juta lebih. Sedangkan harta peninggalannya tadi berapa? Yaitu 100. 100. Kurangnya 160 Dari lebih. ya jauh sekali. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab? Yang 60 juta tadi, apakah Pak Bambang misalnya? Ada nanti Tidak, dari karena kurang maka semuanya harus dikurangi. Ini kehebatan Al-Quran ya, kehebatan Al-Quran. Jawaban itu sudah ada, tapi kasusnya baru muncul di zaman Sayyidina Umar. Karena kasus tersebut tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dan di zaman Abu Bakar juga belum terjadi. Kasus ini adalah di zaman Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar sendiri juga bingung itu. Karena mau diberikan yang setengah, mau diberikan dulu yang 50 berarti 2/3 itu sudah kurang. Sedangkan di situ ada 1/3, ada 1/6. Karena kurang, maka ini rumusnya. Harta per jumlah bagian, harta 100 juta dibagi 10, jumlahnya kan tadi 10. 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 10. Ini rumusnya. Nanti berlaku rumus ini untuk yang pas, untuk yang kurang, untuk yang lebih, rumusnya sama. Ini kehebatan hitungan waris itu. Maka 100 juta per 10 kali 3. Ini untuk suami tadi. Berarti sama dengan berapa? 100 dibagi 10 kali 3 sama dengan 30. 30. Berarti kalau dibuka itu setengahnya 100 juta sama dengan 50. 30. Mana ada tuh matematik seperti itu. Inilah hebatnya. Jadi itu sebetulnya uraiannya adalah karena kurang, maka semua harus dikurangi. Pengurangannya besar kecilnya sesuai dengan bagian masing-masing. Maka rumusnya adalah harta per jumlah bagian kali bagian masing-masing. Nanti jumlahnya pasti 100 juta. Harta peninggalannya itu hanya 100 juta, tidak akan mungkin lebih, tidak akan mungkin juga kurang. Hanya bagian dari masing-masing tadi menjadi berkurang demi keadilan tadi. Karena kurangnya adalah 60 juta, maka semua kekurangan ini harus ditanggung bersama. Itu kalau bahasa uraiannya seperti itu. Nah, besar kecilnya sesuai dengan bagian. Yang dapat banyak misalnya 2/3 berarti pengurangannya juga banyak. Nah, sebetulnya kalau dihitung itu bisa 6 atau 7 kali itu sebetulnya. Katakanlah 50 juta yang setengahnya 100 juta tadi. Nah, kemudian kurangnya kan tadi 60 sekian, setengahnya berapa. Kemudian 2/3-nya berapa. Kurangi. Sehingga jadilah 30 juta tadi. Jadi setengahnya 100 juta sama dengan 30 juta. Ini kan unik, ini nggak ada itu di dalam hitungan kecuali di hitungan waris. Mungkin dari sini sementara ada pertanyaan lagi. Boleh yang mau bertanya, karena masalah waktu juga, boleh yang bertanya difokuskan ke soal hitungan saja ya, ataupun contoh kasusnya. Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Ada yang mau bertanya masalah perhitungan?
Tak, sepertinya sudah Atau kita mulai buatkan ini, sudah atau malam. kita buatkan contoh lagi. Iya, iya, Ini iya. minimal kebayang nggak ini apa hitungan? Hitungan itu kebayang nggak ini? Ini yang pentingnya. Sudah lumayan terbayang, Pak. Oh, alhamdulillah itu mudah kok. Namanya SD itu pelajaran SD nih. Hitungan waris itu pelajaran SD. Atau contoh lagi misalnya seseorang meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan satu misalnya, meninggalkan cucu perempuan satu, maka bagiannya adalah seperdelapan istri, kemudian anak perempuan setengah, kemudian cucu perempuan seperenam. Berapa KPK-nya itu? Cucunya Seperdelapan cucunya dari setengah mana? Yai, cucu, cucu cucu dari anak laki-laki. ya, soalnya Jadi saya pernah yang menerangkan soal hijab, ya. Oh iya, soal hijab ya dulu. itu itu nggak terhijab kalau ada anak perempuan satu, maka bagiannya adalah cucu perempuan itu adalah seperenam. Kecuali kalau ada anak perempuan, ada anak laki-laki termahjub atau terhijab cucu tersebut, atau ada dua anak perempuan. Jadi kalau ada dua anak perempuan, cucu perempuan itu mahjub terhalang. Atau ada seorang anak laki-laki itu juga mahjub. Jadi seperdelapan setengah seperenam KPK-nya 24. Seperempatnya apa tuh seperdelapannya 24 sama dengan 3, setengahnya adalah 12, kemudian seperenam adalah 4. Jadi berapa itu jumlahnya? 3 ditambah 12 adalah 15. Ditambah seperenam 4, berapa tadi? 16 ya. 3, 15 ditambah 4. Berarti 19. Nah, ini tadi rumusnya. Jadi ini masih ada sisa nih. Harta masih ada sisa. Untuk menghitung sekali hitungan sudah termasuk diambil tadi, contoh yang tadi, yang kurang tadi, setengahnya 100 juta sama dengan 30 tadi. Ini contoh yang lebih ini. Misalnya hartanya 118 juta misalnya. Ini cari yang hitungan yang mudah saja. 180 juta, 190 juta, rumusnya tadi hartanya segitu, kemudian dibagi 19 kali 4 kali 12 kali 4. Itu nanti pasti jumlahnya adalah 190 juta. Jadi setengahnya itu mendapat bagian berapa tuh? 1 kali berarti 120. 100. Jadi setengahnya 100. Saya ulangi, setengahnya 190 sama dengan 120 juta. Ini kan uniknya dalam hitungan waris tadi. Jadi setengah itu tidak selalu setengah hitungan waris itu. Contoh 100 juta, setengahnya itu bisa 50 juta, bisa 30 juta, bisa juga 60 ataupun 80 dan seterusnya. Bahkan setengahnya 100 juta itu adalah 100 juta. Nanti di contohnya nanti bisa dicontohkan nanti.
Nah, ini bagian itu adalah lebih, hartanya itu masih sisa. Karena sisa sebetulnya kalau dihitung itu bisa 6 atau 7 kali menghitungnya. Untuk sekali hitungan, tetapi hasilnya sama, yaitu rumusnya harta per jumlah bagian kali bagian. Nanti sudah jumlahnya pasti pas dan benar. Ini contoh yang setengahnya 100 juta misalnya. Misalnya seseorang meninggalkan satu anak perempuan. Tadi bagiannya berapa tadi? Satu anak perempuan bagiannya adalah setengah. Tidak ada ahli waris lagi kecuali hanya seorang anak perempuan. Silakan di apa itu namanya di kotret boleh, silakan, atau cukup dengan di apa itu namanya dipikirkan boleh. Apa itu hanya contoh satu. Jadi yang meninggal punya anak perempuan satu, maka bagiannya adalah setengah. Tidak ada ahli waris lagi kecuali yang setengah tadi. Maka KPK-nya berapa KPK-nya? Setengah. Di situ muncul angka setengah. Berarti KPK-nya adalah 2. yang bisa dibagi dua. Dua. 2/2-nya 2 sama dengan, atau setengahnya 2 sama dengan 1. Rumusnya tadi, harta misalnya 100 juta. 100 juta per 1, karena tidak ada lagi jumlahnya hanya 1 kan. 100 juta per 1 kali 1 sama dengan 100 juta. Itulah uniknya di dalam pembagian waris tadi, bahwa setengahnya 100 juta adalah 100 juta. Mana ada tuh matematik itu. Hanya ada di waris ya, Pak. Ya, Ya. Luar biasa ya ini. ya Baik sekali, namun ini hanya waris ya, ada sisi waris. jatah istirahat nih jam 9 ternyata tinggal 2 menit lagi. Silakan Pak. Tinggal 2 menit. Siap, Bapak. Ya, itu yang Baik, yang penting dari situ. Gimana? Udah. Iya, Pak, waktunya udah mau habis. Ya, habis. Terus sekarang Ini paling sekarang mau penutupan sama kata-kata penutupan dari saya, Pak. Gitu. oh ya. Jadi Jadi itu yang penting, jadi yang bahwa inilah yang harus kita upayakan. Nah, semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang melestarikan ilmu yang sudah hampir punah ini. Ya, kita harus upayakan karena ini adalah suatu kewajiban, karena setiap kita adalah akan meninggal. Manakala meninggal, otomatis disitulah muncul warisan. Jadi setiap kita itu pasti akan terkena hukum waris. Minimal itu adalah 4 kali kita terkena hukum waris. Namun masih jarang sekali orang yang mengerti tentang masalah waris ini. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan di dalam mempelajari ilmu waris ini, dan semoga apa yang sudah kita pelajari ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai karena setelah memberikan Waalaikumsalam. materi yang luar biasa ya Pak Kiai. Beri kita boleh semuanya di unmute dulu, kita berdoa habis belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Amin. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Bambang. Silakan kepada Pak Bambang. Terima kasih. Mohon maaf Bapak agak gelap nih. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah boleh
saya minta yang masih hidup untuk ngasih react dong. Ngasih react kepada buat Pak Kiai. Mau kasih jempol, love. Alhamdulillah. Terima kasih buat yang sudah merespon ya. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan kembali di surganya Allah atau di waktu di dunia di waktu Amin, amin, ya. amin. Anakku Amin. sekalian, Pak Kiai ini orang yang mungkin sering lewat di depan rumahmu, bukan orang lain ya. Kalau nanti ketemu beliau, disapa saja. Pak Kiai Al-Qaum ini sering datang ke rumah-rumah melayani masyarakat jika ada yang memerlukan bantuan untuk pembagian waris. Selevel kalian yang pemikirannya prima dan luar biasa cerdasnya, siswa-siswi SMKN 1 saja, saya yakin sekali, saya yakin seyakin-yakinnya kamu perlu biar hitungan sampai 2, 3, atau mungkin 5 kali. Nah, bagaimana dengan di masyarakat yang ilmu hitungannya tidak secerdas kalian ya? Nah, makanya tentunya kita lari kepada para alim ulama sebagai para pewaris Nabi ya kan? Dalam arti al ulama warasatul anbiya. Jadi mudah-mudahan kita semua ternyata PABP ini bukan hanya ilmu teori, ilmu sejarah, tapi banyak-banyak hitungannya juga ya. Bapak pernah memberikan gambaran sedikit. Pak Kiai izin sedikit. Anak-anak sekarang ini kan Ya. generasi Gen Z dan rata-rata serba pragmatis gitu. Saya jujur saja Ya. pernah ngasih beberapa kelas yang sempat. Saya ngasih aplikasi Pak Kiai, aplikasi hitung Ya. waris itu ya. Itu singkat saja. Mohon berkenan Pak Kiai sebagai rekan di Komisi Fatwa. Ini sangat dianjurkan, sangat tidak dianjurkan, atau bagaimana pengalaman yang sudah-sudah? Apakah ada tingkat margin errornya berapa persen Pak Kiai? Mohon singkat padat Pak Kiai. Margin errornya itu 80%. Artinya awalnya, tapi setelah itu ya mereka itu saling berangkulan, saling waduh sampai terharu itu kalau melihat bisa menangis itu. Itulah ternyata bukan masalah apa itu namanya emosinya atau apa itu namanya ke itunya masing-masing, tetapi karena tidak mengetahui ini kuncinya hanya di situ sebetulnya. Buktinya setelah diterangkan mereka itu adalah betul-betul terima. Ya, karena apalagi kemudian ada ancaman tadi tidak mau neraka kan begitu. Itu langsung kan Allah sendiri yang menentukan. Kalau mau surga kan begitu. Nah, inilah pentingnya kita sekalian untuk senantiasa mengupayakan bisa mengerti di dalam masalah khususnya ilmu waris ini. Ya, Itu saya yang penting. tertarik tadi ya dengan pertanyaan siswa yang bertanya, kalau nggak mau bagaimana harta waris? Kan pertanyaannya sama Ya. seperti saat kita buka puasa tuh ada di generasi sekarang ada yang nggak berminat makan, tapi makan itu justru berpahala gitu ya. Mempercepat buka puasa itu adalah justru di situ sunahnya, di situ pahalanya. Walaupun kita nggak minat gitu ya. Terima kasih sekali Yai, alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, ya, kalau ada menjadi bagian dari solusi di masyarakat, ya, mungkin keluargamu, terutama ya, atau keluarga besarmu, MUI Kota Cimahi, alhamdulillah, saya bisa menghubungkan nanti dengan Pak Kiai ya, untuk jika ada hal-hal yang mengalami permasalahan. Insya Allah semuanya lillahi ta'ala ya. Anakku sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Ini double. Pak Kiai sudah hadir dari maghrib, Pak, anak-anakku sekalian. Jadi sebelum Zoom ini, link ini masih dipakai maghrib mengaji yang biasa saya rutin mengisi juga.
Nah, tadi ternyata jadwalnya Pak Kiai, saya kaget. Aduh, ternyata Pak Kiai jadwalnya. Jadi dari maghrib nih Pak Kiai, subhanallah ya. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di lain waktu Pak Kiai. Ya, insya Allah. Ya, Baik, anakku sekalian, jangan lupa diisi daftar hadirnya ya. Eh, Daftar hadirnya diisi, sekali lagi daftar hadirnya diisi, daftar hadirnya diisi, daftar hadirnya diisi. Yang sudah saya sediakan di kolom chat. Ini bukti kehadiran kalian. Ibu bapak sekalian juga terima kasih untuk mendampingi putra putrinya yang hadir di bersama Pak Adi. Saya menghadirkan penceramah atau pemateri guru tamu dari luar. Mudah-mudadan bermakna, bermartabat untuk kita semua. Amin. Kita tutup dengan baca amin. hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam hormat saya buat orang tua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketinggalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.